Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja untuk melihat dari hasil pengerjaan tadi siang. Kita sama-sama sudah liput ya, bahwa tadi siang progres pengaspalan yang berlangsung dari tikungan ke-17 menuju ke jalur area pit lane yang berada di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Dan inilah dia hasilnya, luar biasa sekali, sangat sempurna. Ini adalah lapisan kedua yang dilakukan di bagian sebelah kiri trek lurus ini untuk jalur nanti para pembalap menuju ke area garasi pedok untuk mengganti ban dan lain-lain. Seperti yang kita lihat, sampai tikungan pertama sudah terkoneksi untuk jalur pit lane ini sendiri. Ya, kita beralih melihat di bagian gantry lampu start seperti yang kita perhatikan di kesempatan sore hari ini. Untuk pengecoran juga sudah dilakukan di bagian depannya atau jalur pit wall nanti akan terbentang di sana menuju ke tikungan pertama. Jadi seperti inilah kondisi untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan sore hari ini. Kita bersama-sama, kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Lanjut lagi penelusuran kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri full lintasan, kita akan perhatikan untuk capaian pengerjaan di bangunan race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk capaian sejauh ini sudah terlihat semakin jelas, dimana di video-video kita sebelumnya ya, karena kita tetap upload setiap hari tentunya, jadi perubahannya tidak begitu banyak kita lihat, tetapi hari demi hari terlihat semakin sempurna saja ya. Sedikit lagi akan terselesaikan tentunya untuk bangunan race control yang ada ini. Ya, selain itu juga kita akan perhatikan di bagian kaplingan yang berada di belakang area pedok. Seperti yang kita ketahui, di sini nanti akan digunakan sebagai tempat parkir kru para pembalap maupun fasilitas lainnya akan dibangun di sini. Ya, sampai sore hari ini masih terus berlanjut untuk pengerjaan di bagian jalur kaplingan ketiga di sini menuju ke tunnel pertama. Dan di sini seperti yang kita lihat ya, pengecoran untuk lapisan pertama atau di bagian dasarnya sudah dilakukan dan kemudian dilanjutkan kembali untuk lapisan kedua. Seperti yang kita lihat di depan ini ya, masih terus berlangsung untuk pengecoran di lapisan kedua supaya bisa terselesaikan untuk bagian kaplingan-kaplingan yang ada di belakang ini. Ya, ini sudah sore sekali, maka para pekerja separuhnya sudah mundur ya untuk mandi dan makan malam. Tentunya setelah itu akan keluar kembali untuk melanjutkan aktivitas mereka untuk mengerjakan di bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan. Dan kita kembali lagi ke jalur pit lane seperti yang kita lihat di sini. Kita akan perhatikan sedikit ya, kita zoom apakah di jalur pit lane ini akan dilakukan progres lapisan ketiga juga. Kita zoom sedikit. Ya. Jadi bisa kita perhatikan di sana tersisa kurang lebih dari 4 cm untuk lapisan terakhir nanti digunakan di bagian jalur pit lane ini. Jadi artinya untuk jalur pit lane juga akan dilakukan progres lapisan ketiga sama seperti di bagian track lane. Luar biasa ya. Dan kita maju lagi untuk melihat situasi yang ada di trek lurus ini di bagian sisi sebelah kiri, penempatan di area pit wall nantinya. Saat ini di belakang sana masih terus berlangsung progres pengecoran pada siang tadi menjelang sore, maka nanti malam juga akan dilembur tentunya untuk mengejar target yang sudah ditetapkan supaya bisa terselesaikan untuk pengerjaan di titik-titik yang sudah disiapkan. Dan sejauh yang kita lihat di sini di bagian kaplingan di belakang pedok sudah terlihat jelas ya, sudah terkoneksi menuju ke tunnel pertama, maka hasilnya sudah bisa dibilang cukup signifikan. Dan kita sudah berada di tunnel pertama seperti yang kita lihat di sini. Pengerjaannya sudah rampung 100% untuk tunnel pertama.
Tinggal lanjutan saja pemolesan maupun pengerjaan penaruhan di bagian sebelah kiri dan kanan untuk trotoar nanti ya. Para pejalan kaki tentunya tidak hanya kendaraan bisa masuk ke sini menuju ke zona dalam, tapi kita juga ya bisa jalan kaki menuju ke tribun tengah nantinya. Ya, kita lanjut lagi perjalanan kita seperti yang kita perhatikan di sini di bagian dinding pembatas, concrete barrier semuanya sudah siap sekali. Dan ini hasil dari pengaspalan tadi juga di jalur pit lane terlihat jelas ya. Kita akan lihat sampai batas mana, ya benar sekali sampai tikungan pertama. Jadi panjang yang diaspal tadi seperti yang kita tanyakan kepada para pekerja ya, yaitu 820 meter. Cukup panjang ya untuk hari ini. Oke, dan di sini terlihat ramai sekali pada sore hari ini di tikungan pertama. Kayaknya mungkin ini kita belum tahu ini siapa ini ya. Kayaknya para pejabat mungkin ya yang lagi mengecek untuk kesiapan atau menjadi laporan mereka nanti bahwa inilah situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika sampai saat ini. Ya, kita lanjut lagi perjalanan kita di kesempatan sore hari ini, di mana kita menuju tikungan kedua, 3 dan 4 ini. Seperti yang kita perhatikan di sini juga akan segera dilakukan aktivitas lanjutan untuk pengerjaan di sisi sebelah kanan area putnya tadi. Ini merupakan long lap penalty di bagian sisi sebelah kanan untuk tikungan kedua menuju ketiga ini. Dan bisa kita perhatikan pada kesempatan sore hari ini terlihat di depan sana di bagian sebelah kanan untuk tikungan ketiga menuju keempat ini ya. Di bagian sebelah kanan yang sudah dilakukan progres pengaspalan kemarin, kayaknya sore ini sudah dilakukan lapisan prime coat. Karena seperti yang kita ketahui di sana sudah dilakukan lapisan layer pertama atau lapisan pertama kemarin. Jadi akan dilanjutkan untuk menyetarakan di bagian long lap penalty menuju tikungan kelima dan seterusnya di depan ini. Jadi saat ini para pekerja masih terus melakukan pengecekan untuk melakukan progres lanjutan. Jadi pengaspalan akan dilanjutkan di bagian sebelah kanannya ini. Kita tunggu saja ya. Jadi semakin hari semakin menunjukkan kemajuan di lintasan sirkuit Mandalika seperti yang kita pantau pada kesempatan sore hari ini. Di bagian area curbnya juga kita masih menunggu kapan mungkin bisa terrealisasikan untuk progres pengerjaan lanjutan supaya terlihat rapi ya. Kita sudah tidak bersabar sebenarnya ya. Tapi perlu diketahui bahwa teman-teman semuanya bahwa untuk membangun mega project atau sirkuit itu tidak semudah yang kita bayangkan memang. Harus benar-benar teliti ya. Harus benar-benar sesuai dari elevasi yang sudah ditentukan dan standar FIM tentunya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Di mana untuk progres pengerjaan sejauh ini yang kita ketahui ya sudah mencapai angka kurang lebih dari 100% untuk di bagian trek lintasan sendiri. Tinggal lanjutan di area pedok maupun tribun, kita masih menunggu ini untuk bisa terselesaikan juga. Ya, kita sudah berada di tunnel kedua seperti yang kita lihat di sini. Kita akan perhatikan sedikit ya. Memang tadi siang belum kita sempat shot di sini. Oke, di sini masih terus berlangsung pengurasan air di bagian bak kontrol yang terlihat di bagian sisi sebelah kanan untuk tunnel kedua ini ya. Airnya ditumpahkan ke sisi bagian sebelah kanan. Bisa diperhatikan. Nah, kita zoom sedikit. Oke, jadi deras sekali ya airnya mengalir di sana. Jadi saat ini di bagian dalam tunnel sudah kering ya, tinggal pemolesan saja tentunya dilakukan di bagian bawahnya untuk terselesaikan di bagian tunnel kedua yang ada di sini supaya bisa dilewati seperti di tunnel pertama. Jadi kenapa kemarin sempat ada cerita ya bahwa di bagian dinding pembatas dijebol oleh warga yang tinggal di sekitaran Bebonut sana. Karena memang di bagian tunnel kemarin itu airnya banyak sekali, jadi tidak bisa lewat mereka ya. Untuk menuju ke pantai karena mereka adalah nelayan ya, mayoritas nelayan. Jadi maka dari itu mau tidak mau harus menggunakan atau harus memilih jalan pintas. Jadi sedikit dibuka untuk dindingnya atau pagar dinding tersebut ya, safety fence-nya itu.
Ya, cuman sedikit saja. Kalau dirusak itu dijebol atau miring atau dihancurkan baru dirusak. Tapi ini cuman dibuka saja di sedikit. Nanti akan diperbaiki. Jadi buat teman-teman supaya tidak salah paham ya. Masyarakat di sana tidak ada maksud untuk merusak, tetapi untuk jalur cepat mereka menuju ke pantai karena mereka adalah nelayan tentunya. Jadi kalau muter terlalu jauh juga tidak sempat seperti itu ya. Jadi mereka membuka sedikit untuk dinding yang ada di sana untuk jalur menuju ke pantai Serenting yang ada di depan sana untuk nelayan ya, untuk mencari nafkah. Seperti itu teman-teman ya, supaya kita tidak salah paham kepada warga masyarakat yang tinggal di sana maupun kepada pemerintah ya, supaya kita tidak menjadi provokator atau provokasi nantinya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke trek lintasan di topik kita pada kesempatan sore hari ini, dimana tadi sempat kita sampaikan sedikit supaya tidak salah paham ya. Kita sudah turun ke bawah untuk bertanya kepada masyarakat, tidak ada niat untuk merusak, cuman untuk membuka saja jalur menuju ke pantai, seperti itu. Dan kita lanjut lagi dari tikungan ke-11 menuju ke-12 untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini. Di sini sudah dilakukan aktivitas lanjutan kemarin di bagian dinding sebelah kanan. Sudah terkoneksi tentunya ya, tinggal di tikungan di trek lurus menuju tikungan pertama, belum dilakukan pemasangan dindingnya di sana. Maka bisa dibilang untuk di bagian dinding pembatas sudah 95%. Sedikit lagi ya akan terselesaikan. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14, di mana seperti yang kita ketahui di bagian sisi sebelah kiri kemarin sempat dilakukan lapisan kedua ya, yang dilembur sampai malam hari itu. Dan bisa dibandingkan perbedaannya di bagian sisi sebelah kanan, kiri maupun di bagian tengah ya, untuk lapisan ini terlihat perbedaannya. Untuk jenis aspalnya juga di bagian sebelah kanan kita ini lapisan pertama, di bagian tengah lapisan ketiga stenomatik aspal berbeda sekali. Lapisan kedua di sini ya, untuk run off sebelah kirinya terlihat sangat berbeda ya warnanya. Jadi untuk semua lintasan yang ada di run off saat ini difokuskan untuk lapisan kedua dan diteruskan di lapisan ketiga supaya rata semuanya dan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita berdoa saja untuk kelancarannya. Dan kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 dan 17. Sebelum kita ke sana, kita perhatikan di service roads di bagian ini ya, tamannya sudah terlihat menghijau sekali. Bagus sekali ya kelihatannya, apalagi sudah tumbuh hijau lebat nanti untuk area rumput ini, mantap. Oke, kita sudah sampai di sini di penambangan awal kita, di mana batas pengaspalan tadi di tikungan ke-16 sana menuju ke-17 ini ya. Maka panjang yang diaspal yaitu kurang lebih dari 820 meter untuk hari ini. Dan mungkin ya sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi dan kondisi pada kesempatan sore hari ini. Mungkin kita akan kembali besok untuk melihat progres aktivitas yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini.
Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan, dikoreksi, nanti bisa komen di kolom komentar, tentunya kita diskusi bersama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya. Salam anak Lombok, selalu jaga kesehatan supaya kita selalu sehat ya. Untuk itu, sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.